Jumpa lagi di kelas Bunda Prima, masih dengan topik seputar relasi anak dan orang tua di masa pandemi ini ya. Anak di sini yang saya maksud anak usia dini ya. Kita bahas dulu tentang anak usia dini karena mereka yang paling perlu perhatian nih di masa-masa seperti ini, masa pertumbuhan mereka yang paling cepat, stimulasi yang harusnya paling banyak. Makanya ini bagi saya menjadi perhatian. Nah, orang tua banyak yang menanyakan gimana saya mesti coping dengan atau menyelesaikan dealing dengan banyaknya tugas yang ada di pundak saya sekarang gitu. Perannya udah jadi banyak kan, jadi koki, ya pekerja, wanita karir, jadi babysitter, jadi guru ya kan, jadi mungkin security, petugas keamanan, semuanya masuk dalam peran kita sebagai orang tua. Bagaimana menyelesaikannya? Jawabannya sebenarnya tidak harus semuanya selesai gitu, and it's okay. It's okay for not being okay. Jadi itu yang mesti kita katakan sama diri kita gitu. Kita dikasih sama Tuhan kemampuan terbatas. Nah waktu kita nggak bisa lakukan, meskipun kita udah berusaha, that's okay. Selama kita bicara dengan yang menciptakan kita nih, that will be okay. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Tetapi kita perlu melakukan strategi-strategi supaya kita bisa efektif melakukan apa yang dipercayakan kepada kita sama Tuhan nih. Nah, saya ketemu sama Dr. Andrea Guastello dari UF Health Psychologist. Nggak ketemu langsung ya kan, social distancing. Tapi ada beberapa training beliau yang saya ikutin dan saya baca ya, dan itu bagus banget. Cukup simple, dia mengatakan bahwa yang pertama yang mesti dilakukan oleh orang tua di masa-masa ini adalah delay. Dari sekian banyak sekali kegiatan atau rutinitas yang udah biasanya kita lakukan gitu, mana yang mesti kita delete supaya bisa dimasukin rutinitas baru dalam kondisi pandemik ini gitu. Jadi kita mesti delete hal-hal yang tidak perlu, kita mesti delete. Contohnya, bagi saya sangat perlu sekali membereskan rumah gitu ya. Membereskan rumah itu sebuah hobi gitu. Tapi itu tidak perlu di masa-masa ini karena saya punya tugas yang lain. So, itu bisa di-delete. Kemudian yang kedua adalah delegate. Ada banyak hal atau delegasikan ya, bagikan tugas itu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri di masa ini. Duduk berdua dengan pasangan atau keluarga yang ada di rumah itu, kemudian bicarakan, bagi tugasnya baik-baik, kemudian sepakati dan lakukan dengan konsisten, tapi fleksibel. Begitu ya. Nah, di masa ini saya dengan suami saya membagikan tugas seperti itu juga, dan dia kebagian cuci baju dan cuci piring. Dan saya sangat happy dengan itu. Dan kemudian delay ya, delay adalah menunda. Jadi ada banyak hal atau pekerjaan yang kita harus tunda di masa ini. Seperti misalnya ketika kita punya proyek menulis buku. Nah, menulis buku ini bukan sesuatu yang urgent kan. Kita bisa bicara dengan publishernya, hey, aku harus jadi mama, guru, koki, istri, dan banyak lagi profesi sekarang nih. Jadi bisa nggak misalnya buku saya diundur gitu. Dan kita bisa dealing seperti itu untuk lakukan delay. Kita daftar aja hal-hal apa atau pekerjaan apa yang bisa kita delay. Dan yang terakhir, do. Ya, yang terakhir ketika udah disaring, kita baru lakukan apa yang paling penting. Itu namanya prioritas gitu, memprioritaskan hal yang paling penting. Dan itu kita lakukan, dan waktu kita lakukan, kita bisa lakukan dengan sukacita karena apa? Kita udah saring yang betul-betul prioritas. Nah, kalau masih ada space, baru kita naik ke tugas-tugas yang lain yang belum tersentuh. Nah, masa-masa krisis itu biasanya ditandai dengan ini ya, keluarnya perkataan atau emosi yang tidak sehat dari diri seseorang. Dan ini juga harus kita hindari supaya yang sudah kita susun tadi sebagai prioritas itu bisa dijalankan dengan baik. Caranya adalah dengan menjaga, mengontrol kata-kata kita yang mungkin bisa melukai anggota keluarga kita, karena kita kan tinggal bersama terus 24 jam kan. Ya, itu kita kontrol dengan sangat baik. Diganti dengan apa? Diganti dengan words of gratitude atau kata-kata ucapan syukur. Itu kita mesti latih ini loh. Ini kalau tidak dilatih nggak bisa. Kayak orang ini bodybuilding ya. Bodybuilding kalau nggak dilatih setiap waktu tertentu, ototnya nggak terbentuk. Kebiasaan ini juga mengganti kata-kata yang biasanya berisi keluhan atau yang menimbulkan konflik dengan kata-kata apresiasi dan juga
praise and gratitude itu tidak mudah, maka harus terus dilatih. Nah, masa-masa ini masa-masa yang baik sekali untuk kita melatih hal itu. Kalau misalnya mau keluar kata-kata yang bisa berpotensi melukai, kita stop aja, stop, tarik nafas, lalu kita masuk ke kamar sebentar sambil berpikir dan men-switch tadi. Bayangkan aja kepala kita itu kayak tombol televisi, ini tombol kata-kata negatif ada di sini, yang ini adalah kata-kata yang isinya gratitude. Kita tinggal switch aja, pencet gitu. Kemudian keluar lagi dan oke, aku tadi cukup surprise dengan apa yang kamu lakukan, tapi aku bisa mengerti dan aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Thank you ya. Sorry tadi sempat surprise soalnya. Nah, hal seperti itu bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Dengan demikian, meskipun ada banyak beban yang saat ini kita harus tanggung, kita tetap bisa melakukannya dengan sukacita dan merdeka. God is with us. Jangan takut. Dia melihat, menyertai, melindungi, berkuasa, dan berdaulat setiap hari buat kita. Thank you. Kita jumpa lagi ya. God bless you.